Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Bima Aryoseno. Gue bukan dosen, gue bukan filsuf, gue bukan guru. Gue cuma orang biasa, lulusan hukum tata negara. Nah, cuman saya senang berdiskusi dan bertukar pikiran tentang sejarah politik hukum di Indonesia. Nah, ini adalah video pertama gua. Dan gua mau coba ngenalin suatu pola pikir yang sangat penting, tidak hanya penting dalam dunia filsafat, tetapi bagaimana cara kita memahami interaksi sosial, sejarah, dan kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir, yaitu dialektika. Dialektika. Dialektika sering kita dengar dari ucapan Rocky Gerung, seorang kritikus, dan Ferry Irwandi, seorang konten kreator yang membahas tentang filsafat dan sejarah. Itu yang saya tahu. Nah, lalu apa dialektika? Saya akan memulai dialektika dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahwa dialektika adalah cara berpikir dan bernalar untuk menemukan kebenaran dengan melalui perdebatan dan pertentangan pendapat. Sederhananya adalah dialektika adalah cara berpikir dinamis, mengikuti perubahan secara kritis dan realistis. Lalu, bagaimana sejarah dialektika? Dialektika pertama kali dipakai pada tahun 350-an sebelum Masehi oleh seorang filsuf dunia bernama Socrates. Socrates memakai dialektika untuk tanya jawab yang pada akhirnya menemukan sebuah kebenaran. Lalu dilanjutkan oleh muridnya bernama Plato. Nah, Plato ini menggunakan dialektika sebagai dialog kritis dengan argumentasi hingga menemukan kebenaran. Perkembangannya, dialektika itu mulai berkembang menjadi dialektika modern. Itu dipopulerkan oleh seorang filsafat bernama George Wilhelm Friedrich Hegel, atau sering disebut teori Hegel atau filsafat Hegel. Dia membuat sistem yang bernama sistem dialektika idealis, di mana masalah awal adalah tesisnya dan pertentangannya adalah antitesis, lalu menghasilkan sintesis. Perkembangannya, dialektika itu sering dicap sebagai pola berpikir kiri atau pola berpikir komunis, karena sering dijelaskan oleh tokoh-tokoh komunis seperti Karl Marx. Dia yang membuat buku berjudul Das Kapital yang membahas tentang mengkritis tentang kapitalisme. Lalu dilanjutkan oleh seorang tokoh pahlawan Indonesia, seorang revolusioner. Dia adalah orang pertama yang menyebut Republik Indonesia di dalam bukunya yang berjudul Nar Republik Indonesia tahun 1925, 20 tahun sebelum kemerdekaan. Dia adalah
Datu Sultan Ibrahim yang sering dipanggil Tan Malaka. Dia lahir tahun 1897. Dia membuat buku lanjutan yang berjudul Madilog. Madilog ini adalah materialisme, dialektika, dan logika. Madilog ini sangat seru untuk kita bahas. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa dialektika itu adalah sebuah cara berpikir, bukan ideologi. Bahwa siapapun dapat memakai cara berpikir dialektika. Namun ideologi adalah sebuah gagasan dari sebuah pemikiran, dari hasil pemikiran. Jadi berbeda antara ideologi dengan cara berpikir. Saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana dialektika itu digunakan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika seorang anak memiliki keinginan untuk mendapatkan kebebasan, namun orang tua menginginkan anaknya untuk disiplin. Maka dalam hal tersebut terjadilah pertentangan antara anak dan orang tua. Lalu bagaimana sintesisnya? Sintesisnya adalah kepercayaan dan kewajiban. Ketika anak dapat menerima kewajiban, dapat menjalankan kewajibannya, maka anak tersebut mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Maka terjadilah hubungan yang harmonis di antara anak dan orang tua. Itu adalah salah satu sederhana terkait dialektika. Lalu saya akan mencoba membahas dialektika dalam kondisi bangsa Indonesia. Ini agak sedikit berat soalnya. Bahwa dialektika tentang ekonomi di Indonesia. Indonesia ini memakai sistem pasar terbuka yang kadang memakai prinsip-prinsip kapitalisme di mana keuangan dan aset dikuasai secara pribadi, dilakukan pasar bebas, investor asing dan swasta menguasai dan mencari profit sebesar-besarnya. Dampaknya adalah rakyat Indonesia sulit bersaing. Kenapa bisa sulit bersaing? Karena rakyat tidak memiliki modal, dia terbatas modalnya. Dia tidak memiliki alat, dia tidak memiliki bahan baku. Di satu sisi, pemerintah Indonesia menginginkan ekonomi yang kompetitif secara global. Namun di satu sisi, pemerintah wajib mensejahterakan rakyatnya. Di mana pemerintah wajib memberikan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Sintesisnya adalah pemerintah memiliki dua arah, positif dan negatif. Ketika pemerintah dapat menjalankan kebijakannya dalam membangun infrastruktur secara merata, pendidikan mengangkat kecerdasan seluruh bangsa dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, maka keinginan rakyat dapat dipenuhi. Namun sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur secara merata, dengan terjadinya korupsi di mana-mana tidak dapat diselesaikan, rakyat dibiarkan bodoh,
monopoli perdagangan, maka krisis akan menjadi lebih hebat dan kesenjangan sosial akan menjadi semakin berjarak. Nah, disitulah dialektikanya. Lalu dialektika itu bukan soal saling menyalahkan. Dialektika itu saling memahami. Memahami secara kritis dan realita. Dengan kita bisa memahami realita dan berjuang bersama, itu adalah satu langkah menuju perubahan yang lebih baik. Ini adalah video saya pertama kali. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat dinikmati. Dan jika Anda suka dengan video ini, Anda dapat like dan subscribe dan dibantu untuk share ke teman-teman. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.